Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur senantiasa tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berbagai nikmat selalu kita dapatkan. Tentunya termasuk di antara yang utama adalah nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat, keluarga, dan mudah-mudahan kita semua ini kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau atas izin Allah tentunya. Dan tentu pada kesempatan kali ini kita berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustaz Qobdul Dikan dengan berbagai kesibukan beliau. Dan saya lihat di habis tepat di Surabaya kalau nggak salah masih meluangkan waktu kepada kita sekalian. Ini sebuah kehormatan buat kita. Tentu kita gunakan kesempatan kita ini untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan motivasi kita di dalam beragama. Tema kita pada subuh berjamaah bersama ini atau subuh keliling atau suling ini adalah mensyukuri hidayah Islam, menguatkan iman, mencintai Al-Quran dan menjaga keluarga di era keterbukaan. Setelah pembukaan MC ini kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Rizky Aditya Pratama. Dilanjutkan sambutan dari Ketua DKM Al-Amin sebagai tuan rumah dan Ketua Badan Koordinasi Masjid Mushola se-Bojongkulur Ustaz Taib sebagai penyelenggara atau penanggung jawab acara. Dan tentu setelah itu kita akan mendapatkan nasihat, ceramah atau tausiah dari Ustaz Qobdul Dikan dan kita akhiri dengan doa dan ramah tamah. Baik, kita tenang sejenak. Kita mulai untuk mendengarkan dan mengikuti acara ini. Kami persilakan kepada Ananda Rizky bin Sofyan Hadi untuk membacakan ayat suci Al-Quran, yaitu Quran Surat An-Nur ayat 45 sampai 51. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuqallibullahu al-laila wan-nahar. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum man yamshi ala batnihi wa minhum man yamshi ala rijlayn wa minhum man yamshi ala arba' yakhluqullahu ma yasha'. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Laqad anzalna ayatin mubayyinat. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين
بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Rizky. Mudah-mudahan kita semua dan tentunya yang membacakan mendapatkan selalu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kami persilakan kepada Bapak Dedi Lianto selaku Ketua DKM Alami untuk memberikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatil iman Islam wal ukhuwah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban kita, sholat subuh berjamaah, dan dilanjutkan nanti dengan kajian. Salam, mari sama-sama kita sampaikan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para sahabat dan keluarganya serta kita umatnya hingga akhir zaman. Yang kami hormati Ustaz Doditan selaku pemateri kita pada pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Ustaz Muhammad Thaib selaku Ketua Badan Koordinasi Masjid dan Mushola Sebojongkulur. Yang kami hormati para Ketua DKM Masjid dan Mushola Sebojongkulur dan sekitarnya. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa atau yang mewakili beserta jajarannya, para Ustadz, Ustadzid, serta Bapak Ibu sekalian jamaah sholat subuh keliling yang dimuliakan Allah. Pertama kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada para jamaah sekalian. Alhamdulillah saya merasa terharu ya, sholat subuh kali ini di Masjid Alami penuh sesak. Biasanya kita hanya 5 saf. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih pula kepada BKN yang telah mempercayakan kepada kami sebagai tuan rumah sholat subuh keliling yang kesekian kalinya. Selanjutnya juga kami ucapkan kepada para panitia, para relawan Masjid Alamin, baik itu bapak-bapak, ibu-ibu yang bertugas pada subuh hari ini. Kita sudah mempersiapkan sholat subuh keliling ini, persiapannya sejak 3 bulan yang lalu. Kami mengundang Ustadz Doditan itu bulan April ya, alhamdulillah beliau berkenan. Ini sudah kita persiapkan jauh-jauh hari. Sehingga sekali lagi ibu-ibu berjibaku untuk mempersiapkan acara ini dengan sebaik-baiknya. Dan terakhir kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh jamaah. Kami lihat masih banyak yang hadir,
Tapi ini sangat surprise ya, sholat subuh berjamaah penuh di dalam, biasanya hanya separuh, dan biasanya setelah sholat subuh baru pada hadir. Sekarang mungkin maghrib ustadznya luar biasa, bisa menghadirkan sholat subuh di masjid kita Al-Amin. Kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyambutan, dalam hal mungkin parkirnya sempit atau AC-nya kurang dingin karena banyak jamaah, dan mungkin nanti jamuannya kurang berkenan. Sekali lagi kami atas nama DKM Masjid Al-Amin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir kami ucapkan sekali lagi pada Ustadz Dolitan yang telah berkenan hadir untuk memberikan ceramahnya pada hari ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dery Yanto. Sebelum Pak Dery memberikan sambutannya, kiranya stop yang agak ini diarahkan terlebih dahulu karena saya lihat jamaah masih pada berdatangan. Kami persilakan kepada Ustadz Muhammad Kiai selaku Ketua Badan Koordinasi Masjid Mushola se-Bojongkulur Desikan untuk memberikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil merapikan sab sepertinya masih ada salah-salah karena kita di luar masih tidak masuk. Bergerak bawah sambil bersalaman. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati pemateri kita subuh kali ini Ustaz Koh Donitan. Semoga Allah merahmati beliau dan Allah melindungi beliau dalam dakwah ini. Kemudian yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Amin Ustaz Yulianto serta jajarannya dan tokoh-tokoh masyarakat, mungkin Bapak Kepala Desa atau aparat desa yang hadir pada hari ini, Bapak RW, Bapak RT, Ketua DKM yang mungkin tidak dapat kami sebutkan satu demi satu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Alhamdulillahirabbil alamin. Subuh kali ini alhamdulillah jemaah cukup banyak yang hadir. Kita bersyukur kepada Allah dengan adanya subuh keliling, mudah-mudahan Allah satukan hati kita, Allah tumbuhkan kecintaan kita kepada rumah Allah ini, sehingga kalau di dunia kita bersama-sama di masjid, semoga nanti di akhirat kita bersama-sama di surga. Saya melihat banyak juga yang jemaah pakai sal Palestina. Kebetulan saya juga pakai salah satu kemenangan Spanyol sepertinya ini. Ya jangan kalah dengan Spanyol, Pak. Spanyol berani memperjuangkan Palestina. Anak muda yang sekarang jadi juara bola kemarin, Jamal, beliau berani mengibarkan bendera Palestina padahal hidup di negara Eropa yang tidak beragama Islam, tapi berani punya semangat untuk memperjuangkan kemanusiaan, memperjuangkan saudara-saudara Palestina. Oleh karena itu kita minimal juga doa-doa kita. Dan hari ini saudara-saudara kita di sekitar Monas, insya Allah jam 5:30 nanti juga akan ada aksi Palestina. Ya kita yang tidak bisa hadir bisa ikut menyemarakan, minimal dalam hati kita ada cinta terhadap saudara-saudara kita Palestina yang sedang menghadapi krisis kemanusiaan. Jemaah sekalian, mudah-mudahan kita semuanya bisa istiqomah terutama di sholat subuh kita hadir di subuh keliling, kemudian setiap hari kita menghidupkan sholat subuh di masjid kita masing-masing,
sehingga mudah-mudahan kita termasuk yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Siapa orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, saksikanlah bahwa dia ada ahli surga. Mudah-mudahan kita termasuk dalamnya. Cuma sekalian, insya Allah subuh keliling selanjutnya tanggal 9 Agustus di Masjid Asy-Syifa. Saya lihat jemaah Asy-Syifa juga hadir pada hari ini. Insyaallah mudah-mudahan 2 pekan ke depan siap menjadi tuan rumah. Nah, ini Ustaz Ismail selaku ketua DKM yang baru terpilih ya. Ustaz Jono juga sebagai tuan rumah. Mudah-mudahan nanti 2 pekan ke depan kita bisa bersama-sama di sekolahnya. Demikian, insyaallah mari kita simak, kita dengarkan tausiah dari Kohdonitan dan hari kita mendapatkan ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Taib yang memberikan sambutannya. Itulah kita kepada acara inti kita untuk mendapatkan nasihat dari Ustaz Kohdonitan. Tapi sebelumnya barangkali saya bacakan sedikit daftar riwayat hidup. Dan kalau dibacakan tentu akan habis waktu kita. Ini beliau mengirimkan 6 lembar CV beliau. Jadi saya akan ringkas saja yang pokok-pokok. Kohdonitan itu nama bekennya Pak. Jadi nama asli beliau itu adalah Dondi Eko Putro. Jadi, beliau lahir di Semarang 3 Maret 1970. Rupanya kecil dan agak besar. Sampai SMP beliau tumbuh kembang di Kabupaten Cilacap. Jadi ini yang orang-orang Cilacap bisa reuni begitu pada napaknya ya. Beliau sebelum menjadi mualaf dan tentu sekarang beliau sudah tidak lagi mualaf, beraktivitas di kegiatan manajemen dan tentu juga menjadi pengusaha. Dan sekarang kegiatan pokok beliau adalah seorang dai dengan 1,437 juta subscribers YouTube. Barusan saya cek di CV beliau kirim 1,3, tapi saya cek sekarang 1,43 juta. Ini di sini juga ada kamera-kamera, ini dari youtuber Bojonggolo ini hadir. Ada Pak Basri, mungkin Pak Heri Mustafa biasanya. Ini ada kantor berita CNN juga mungkin ada di sini. Tema kita hari ini tentu dengan latar belakang beliau sebagai kalau kita kan muslimnya muslim turunan, beliau ini muslim tanjakan. Jadi beliau bisa barangkali memberikan inspirasi kepada kita sekalian, memberikan motivasi bagaimana proses hadirnya hidayah kepada beliau. Dan tentu ini bukan untuk memprovokasi pihak-pihak lain, ini bagian daripada upaya kita untuk meningkatkan keimanan dan Islam internal muslim. Dan ini efek depannya seperti itu istilah Pak Ustadz ini. Kalau efek sampingnya kita nggak tahu ya. Tentunya dengan demikian juga kita akan memperkuat keimanan kita dan mendapat keyakinan untuk terus kita belajar Al-Quran. Dan di dalam era keterbukaan begitu banyak informasi yang masuk, tentunya imunisasi yang diberikan oleh Ustaz Donikan akan memperkuat kita atas berbagai informasi yang akan merusak, mengganggu tumbuh kembangnya pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Waktu kita punya waktu 1 jam, jam 5.34, 6.30 bisa kita selesaikan. Silakan diatur Ustaz tadi, kalau waktunya nggak cukup untuk tanya jawab, 6.30 kita selesaikan, tidak ada tanya jawab. Tapi kalau Ustaz Tony memberikan kesempatan, mungkin nanti jam 6.15 kita selesaikan pengantar beliau dan 15 menit kita berikan kepada Bapak Ibu yang masih penasaran, yang belum tersampaikan pemikiran atau pendapatnya ataupun harapan jawaban dari beliau. Saya kira itu saja sebagai pengantar singkat dari saya sebagai MC. Mohon maaf jika banyak berlebihan. Sebelumnya mungkin barangkali sebelum beliau bantu, beliau sekarang banyak aktif di Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid dan juga pendiri dan pembina Yayasan Garda Mu'alaf Indonesia. Dan demikian kira dari saya, kami persilakan kepada Ustaz Donikan untuk dapat memulai ceramahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa berada dengan bapak-bapak yang insya Allah dirahmati Allah SWT di masjid yang indah ini ya, Masjid Al-Amin ya, Masya Allah. Kalau baca Al-Amin langsung ingat Rasulullah ya. Itu adalah gelar daripada beliau sebelum beliau menerima wahyu ya, Masya Allah. Mungkin tadi sudah diperkenalkan sedikit ya, nama saya memang nama panggung, padahal nggak panggung ini, Dondi Tan ya. Jadi bapak-bapak kalau yang belum tahu saya, Tan itu artinya bapak, ada yang tahu? Oh setan, oh bapak udah tahu nih. Wah, udah di kebocoran ini. Tan itu C ya, C itu bahasa Cinanya marga, jadi Tan itu marga bahasa Cinanya C, jadi saya Dondi setan gitu. Marga Tan maksudnya Pak ya. Alhamdulillah kemarin 25 Juli persis saya 12 tahun mengucapkan ikrar 2 kalimat syahadat. Alhamdulillah ya. Di sebuah pondok pesantren, saksinya cuma 1 orang. Saksinya itu mandor saya ya, karena waktu itu saya sudah punya perusahaan kontraktor, saya punya mandor saya cuma 1, ya sudah, dia saksinya. Salah satu yang saya amati dari Islam adalah mandor saya juga. Mandor saya juga saya amati. Ya, kenapa? Karena setiap kali azan dia buru-buru wudhu. Nah, saya senang ketika melihat orang Islam wudhu itu senang saya. Kenapa? Nggak tahu saya. Pokoknya saya ngerasanya orang mau berdoa, mau menghadap penciptanya, bersih-bersih dulu gitu ya. Di agama saya yang lama kok nggak ada gitu, nggak ada. Padahal di kitabnya ada, perintahnya, cuma tidak dilaksanakan. Tapi ketika saya melihat orang Islam, kok malah yang melakukan gitu. Ya, jadi waktu itu saya sempat mengamati mandor saya berwudu, setiap kali mau sholat saya senang gitu ya. Kemudian kira-kira 2 tahun sebelum saya masuk Islam, saya mempelajari hampir semua agama ya. Tapi yang pertama-tama yang saya pelajari ulang adalah agama lama saya, yaitu Kristen. Kenapa? Karena ketika itu saya menonton sebuah video. Kalau zaman sekarang mungkin orang sebut FYP kali ya. Zaman sekarang di TikTok itu FYP ya. Zaman dulu saya ada FYP. Ternyata videonya almarhum Syekh Ahmed Didat. Semoga Allah merahmati beliau ya. Ketika saya melihat video beliau sebagai orang Kristen, wah waktu itu saya panas hati saya. Karena dituduh gitu kitab saya banyak masalah, banyak kejanggalan, banyak kontradiksi, banyak ayat-ayat yang tidak asli gitu. Dia pakai istilah bahasa Inggrisnya apa? Fabrication, interpolation, concoction. Wah itu bahasanya sih sebenarnya dalam bahasa ilmiah bahasa yang tidak enak gitu ya untuk sebuah kitab suci. Kenapa? Karena dari kata-kata itu ternyata dituduh bahwa kitab saya banyak ayat-ayat yang tidak asli. Tidak asli kata lainnya apa? Palsu. Rasanya sedih gitu waktu itu saya dengar gitu ya. Bapak-bapak gimana? Ya Pak ya, bapak-bapak gimana rasanya kalau ternyata di Quran misalnya nih di Quran ada catatan kakinya nih. Oh, surat Al-Fatihah ayat ketiga ternyata pasti tidak asli gitu. Rasanya gimana Pak? Sakitnya gimana Pak? Sakitnya di sini.
Saya juga begitu Pak waktu itu Pak. Ternyata nggak cuma satu ayat saya yang ada ayat-ayat yang tidak asli ya. Ternyata banyak. Waktu saya dengar almarhum Syekh Hamid Hidayat ngomong begitu, saya ya sebagai orang Kristen, saya sudah akrab dengan kitab saya cari buktinya. Benar nggak dia ngomong gitu? Ya, saya cari buktinya. Sekian lama saya cari, akhirnya saya menemukan bukti, malah buktinya berasal dari kalangan agama saya sendiri, dari kalangan Kristen sendiri. Jadi rupanya di dalam kalangan agama saya itu ada terbagi menjadi dua. Satu kelompok yang konservatif, di dalam kitab yang mereka buat itu ditampilkan semua ayat-ayatnya, baik yang tidak asli maupun yang dianggap otentik gitu. Tapi ada satu lagi kelompok yang disebut dengan kelompok kritik teks. Ya. Kelompok kritik teks ini menerbitkan Bible-nya, mereka tidak mau menampilkan ayat-ayat yang tidak asli. Kalau Quran ada nggak Pak? Yang konservatif, yang kritik teks itu mana? Nggak ada ya. Jadi di kitab saya tuh dulu ada, ya sampai sekarang juga ada dua bagian utama, ya disebut dengan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ada yang nggak tahu Pak? Dari mana Pak? Quran ada nggak Pak? Quran baru, Quran lama gitu Pak? Oh, ada ya. Nah, jadi ketika saya mempelajari ulang kitab saya, ternyata benar bahwa kitab saya memang bermasalah. Ya, permasalahannya dalam arti Perjanjian Lama aslinya bukan punya Kristen, Perjanjian Baru banyak ayat-ayat yang tidak asli, ada pemikiran agama dijadikan agama, gitu ya. Belum lagi ada kontradiksi antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kontradiksinya bukan kontradiksi cerita aja, tapi kontradiksi konsep ketuhanan dan konsep keselamatan. Ternyata kontradiksi itu menjadi kontradiksi yang besar, gitu. Ya. Belum lagi ketika ternyata saya temukan bahwa di dalam kitab suci saya dulu ternyata isinya banyak mengandung saduran-saduran. Ya. Saduran-saduran dari mana? Dari novel-novel. Nah, jadi saya waktu itu ya bisa begini lah, tekok jidat aja ya. Tekok jidat ternyata begitu banyak masalah. Akhirnya saya belajar agama yang lain. Saya belajar agama Yahudi. Ketika saya belajar agama Yahudi, saya baru tahu ternyata perjanjian namanya Kristen berasal dari Yahudi. Ternyata gitu ya. Kitabnya orang Yahudi dipakai sama Kristen, tapi melalui sebuah resensi penerjemahan. Terjemahannya diubah-ubah sama orang Kristen. Ketika saya belajar Yahudi, saya menemukan bahwa ternyata mereka boleh dikatakan konsep ketuhanannya itu sama dengan Islam ternyata. Tauhid dengan, ya. Konsep keselamatannya juga sama dengan Islam ternyata. Mau selamat, beriman, bertaubat. Nah, mungkin amal solehnya lebih banyak disebutkan di Islam. Kemudian saya juga belajar Hindu, saya juga belajar Buddha, saya juga belajar Konghucu, sampai akhirnya saya belajar Islam. Yang Islam terakhir Pak yang belajar ini. Padahal tetangga saya semuanya dulu Muslim. Nggak tahu kenapa. Mungkin karena saya nggak mau nggak mau dianggap nanti belajar yang terlalu dekat gitu. Saya jadi belajar yang di luar dulu. Ternyata setelah saya pelajari semua, ada yang disebut dengan agama Samawi. Betul ya? Ada berapa Pak agama Samawi Pak? Hah? Bapak ini bocorin saya terus nih. Ini mentang-mentang udah sering nonton channel saya jadi bocoran dulu. Ini kayaknya duduknya di belakang aja kayaknya. Setuju nggak Pak? Bapak ini tadi bilang agama Samawi ternyata cuma satu Pak. Setuju nggak Pak? Setuju nggak Pak? Hah? Sebagai orang Islam yang baca Quran, agama Samawi ada berapa Pak? Cuma satu Pak. Ya. Kalau ada yang bilang agama Samawi ada Yahudi, Kristen, Islam,
itu dia berarti orang yang belum baca Quran, atau orang, kita anggap aja orang akademisi lah, mungkin profesor atau dosen gitu. Tapi kalau dosen atau profesor itu baca Quran, sebagai orang Islam, kita sebagai orang Islam ini harus berani ngomong agama samawi cuma satu, Pak. Cuma Islam. Kenapa? Kenapa? Karena ada ayat Inna dinna indallahil. Kalau hanya Islam yang diridhoi di sisi Allah, berarti agama yang lain diridhoi nggak, Pak? Kalau nggak diridhoi berarti agama samawi, bukan, Pak? Nah, itu Bapak sekarang berani. Ya, jadi kalau kita Muslim membaca Quran, ada ayat Inna dinna indallahil Islam, berarti menurut Quran agama samawi cuma satu. Setuju nggak, Pak? Setuju. Boleh nggak kita ngomong begitu, Pak? Boleh, itu hak kita. Karena kita yang punya Quran, ada ayat begitu, kita berhak mengatakan agama samawi cuma satu. Kalau akademisi mau bilang agama samawi Yahudi, Kristen, Islam, monggo, itu akademisi. Tapi kita sebagai orang Islam harus yakin dan percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan berapa agama? Cuma satu. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Nabi Isa alaihissalam, disempurnakan pada zaman Nabi Muhammad SAW, semuanya Islam. Tidak ada agama lain yang diturunkan Allah SWT kecuali Islam. Berani nggak Pak ngomong gitu, Pak, sama teman-teman? Berani. Harus berani dong. Kita sebagai orang Islam, Bapak kalau ditanya nih, ini ada ibu-ibu nggak, Pak? Ada. Ada ya? Oh, nggak kelihatan ya? Belakang. Di belakang. Biasanya kalau samping-sampingnya gitu saya nanyain ibu dulu gitu. Kalau buat bapak-bapak nih, ya sebagai Islam nih, Islam itu agama yang paling benar atau yang benar, Pak? Hah? Paling benar. Berarti yang lain salah. Salah. Berani Bapak ya. Saya ngomong gitu misalnya dibilang Cina gila, Pak. Ya ngomong, hah? Nah, jadi saya ngomong begitu, saya dibilang nih Cina gila nih ada nih. Tapi yang ngomong petinggi NU, Pak. Karena dia bilang nggak semua orang itu berani ngomong gitu, Pak. Ya, jadi maksud saya, kalau ada ayat Inna dinna indallahil Islam, kita sebagai orang Islam harus berani mengatakan agama kita yang benar, yang lain salah. Harus berani. Kita punya hak, Pak. Ya. Orang lain, orang agama lain di luar Islam, mereka juga punya hak yang sama dengan kita. Mereka juga berhak mengatakan agama mereka yang benar, yang lain salah. Mereka mau bilang Islam salah juga itu hak mereka. Tapi kan kita tidak harus bermusuhan. Kita kan tidak harus memusuhi. Kita tidak harus berantem. Kita sebagai sesama anak bangsa tetap harus menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Itu maksud saya. Masing-masing agama punya hak yang sama untuk mengatakan agama kita yang benar, yang lain salah. Nah kalau kita bilang yang paling benar, berarti ada yang benar juga berarti yang ngomong. Nah itu maksudnya, gitu Pak ya. Ini adalah poin-poin pemikiran setelah saya mempelajari Quran, ya, di luar daripada mukjizat daripada Quran. Ketika Quran banyak menceritakan tentang fenomena-fenomena alam yang ternyata baru terbuktinya baru belakangan ini. Mungkin 50 tahun yang lalu, mungkin 100 tahun yang lalu, mungkin 200 tahun yang lalu, paling banter berapa sih? Paling banter baru 500 tahun yang lalu lah. Ketika seorang ilmuwan bernama Pascal yang berani mengatakan bahwa semakin tinggi kita ke atas, oksigen semakin tipis. Ternyata itu boleh dikatakan sejalan dengan Quran surat Al-An'am ayat 125. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan seseorang untuk beriman, Allah akan menjadikan orang itu darinya lapang dan lega gitu untuk belajar Islam. Tetapi ketika Allah mengizinkan orang untuk tersesat atau tidak beriman, Allah akan menjadikan orang itu darinya sesat dan sempit seperti mendaki langit. Bayangkan Pak, abad ke-7
Di Quran sudah disebutkan kalau orang mendaki langit itu dadanya kan sesak dan sempit. Berarti kenapa? Berarti oksigennya tipis, makin tipis gitu. Pernah nggak Pak baca hadis Pak? Nabi Muhammad SAW naik gunung gitu yang tinggi 5.000 meter gitu pernah nggak? Nggak ada ya? Nggak ada kan? Nah, paling tinggi apa? Wajiro yang paling. Wajiro baru berapa sih? Di bawah 500 meter ya setahu saya. Jadi kalau ada orang naik gunung yang udaranya makin tipis, orang itu akan susah bernafas. Baru dikonfirmasi oleh ilmuwan abad 17. Ilmuwan itu namanya Pascal, baru ngomong tahun 1648. Bayangkan. Kira-kira hampir 1000 tahun baru ada ilmuwan yang ngomong gitu. Jadi mungkin nggak Quran itu karangan Nabi Muhammad SAW? Tidak mungkin. Ya. Ketika di Quran juga disebutkan bahwa di dalam laut itu yang paling dalam tidak ada cahaya, di mana kita melihat tangan sendiri aja nggak bisa. Gitu. Pernah nggak Pak baca hadis Nabi Muhammad SAW menyelam ke dalam laut yang ribuan kilometer gitu Pak, sampai melihat tangan sendiri aja nggak bisa gitu. Di ayat yang sama disebutkan bahwa di dalam laut ada ombak Pak. Di dalam laut itu juga ada ombak. Ya. Jadi ombak itu tidak hanya di atas laut, tapi juga di dalam laut juga ada ombak. Mungkin nggak itu karangan seorang manusia Pak kira-kira di abad ke-7. Belum ada alat selam, ya, belum ada snorkeling. Ketika sebuah kitab mengatakan bahwa gunung itu pasak, gitu Pak. Ya, waktu itu seorang nabi yang ummi mengatakan gunung itu seperti pasak. Gitu. Pasak, Bapak Ibu tahu ya, paku yang besar itu kan, ada kepalanya, ada badan pakunya menghunjam ke dalam. Seorang ilmuwan lagi, namanya Profesor Frank Press Pak namanya. Baru mungkin 50-60 tahun yang lalu menulis buku judulnya Earth, Bumi. Ya. Di dalam buku itu dia menulis bahwa gunung itu sebagai apa? Steak atau pack. Steaknya bukan steak daging itu Pak, bukan Pak ya. S-T-A-K-E, steak. Steak itu artinya apa? Pasang, paku besar. Baru kira-kira 50-60 tahun yang lalu ngomong begitu. Profesor Frank Press bisa ngomong gitu, kenapa? Karena baru ditemukan teori bahwa benua-benua di bumi itu adalah lempengan. Ya, kita sekarang tahu bahwa lempengan-lempengan itu kalau bergeser sedikit aja bisa tsunami, ya kan? Bisa gempa bumi. Ternyata yang menjadi stabilisator lempengan-lempengan itu adalah apa? Gunung-gunungnya. Pada zaman itu Nabi Muhammad SAW memang udah punya sonar gitu buat lihat struktur tanahnya gitu mana. Ada begitu Pak, boro-boro ya, jarum pentul itu belum ada begitu ya. Bagaimana ceritanya seorang Nabi yang ummi bisa mengatakan seperti itu kalau itu bukan wahyu dari yang menciptakan langit bumi dan manusia. Nah itu maksudnya. Jadi ketika saya sudah membaca Al-Quran, ternyata Quran itu pasti bukan karangan seorang nabi yang ummi, berarti apa yang dimaksud, apa yang ada di dalam Quran tentang pesan-pesannya, termasuk inna dina dalam Islam, pasti betul. Karena ada mujizat-mujizat, ayat-ayat di dalam Quran yang terbuktinya baru sekarang, gitu. Yang itu tidak mungkin dikarang oleh seorang manusia. Akhirnya pada tanggal 25 Juli itulah 2014 saya mengucapkan 2 kalimat syahadat di sebuah pesantren yang disaksikan oleh hanya mandor saya, alhamdulillah ya. Tapi selain itu juga, selain saya meninggalkan Kristen, saya juga terkesima dengan konsep kemanusiaan di dalam Islam. Ternyata ya, karena saya lahir dari kalangan Cina, itu ada aja suara-suara ya, yang mengatakan bahwa Islam itu agamanya orang miskin, Islam itu agamanya koruptor, Islam itu agamanya orang yang mesti lampu merah. Itu ada aja suara-suara kalau dari kelompok Cina ya.
Bahkan ada orang tua kami ya, yang melarang kami masuk masjid, yang melarang kami ketemu ustadz, gitu. Ada yang begitu. Tapi ketika saya membaca sebuah hadis, ketika Nabi SAW haji wada, di dalam khutbahnya beliau bersabda, orang Arab tidak lebih baik daripada orang Anjing atau orang non-Arab. Begitu juga sebaliknya. Orang kulit merah juga tidak lebih baik daripada orang kulit hitam. Begitu juga sebaliknya. Yang terbaik di antara mereka adalah yang bertakwa. Simpel banget dan mengena banget buat saya waktu itu ya. Saya ketika mempelajari hal-hal sifat wajib, sifat mustahil daripada Tuhan pencipta kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya baru mikir, dulu Tuhan saya bisa dilihat Pak, Tuhan saya bisa mati Pak, Tuhan saya bisa disalib gitu. Ya, walaupun diceritakan dibangkitkan, tapi Tuhan bisa mati. Tapi ketika Tuhan itu turun jadi manusia, ini menurut Kristen Pak ya, Tuhan itu turun jadi manusia, dia mengambil ras tertentu. Kalau mengambil ras tertentu gimana Pak? Saya jadi mikir, waktu itu kok kenapa saya nggak kepengen punya Tuhan yang sipit gitu ya. Ya, jadi akhirnya ya sudah kalau benar berarti ini saya baru tahu setelah saya baca Quran, sama belajar Islam, saya baru tahu oh ternyata agama-agama ini buatan manusia. Ya, walaupun kita di Quran sering baca, ya ini saya dari tadi ngomong nggak boleh kitab, izin Mbak ya, nggak boleh kitab ya, izin Mbak ya. Ini kalau saya kemana-mana jadi ketua buku nih. Ini saya bawa buku sebanyak ini buat jaga-jaga Pak. Kalau di jalan ketemu pendeta Pak ini. Wah kayaknya meja kurang besar ya Pak. Nah, Bapak Ibu, izin Pak minum dulu Pak ya, kalau saya bawa keseraknya. Bapak Ibu, pasti sering baca di Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kitab Taurat, Zabur, Injil kepada Bani Israel. Sering ya Pak ya? Bahkan Nabi Isa AS juga diceritakan di dalam Quran membenarkan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya, yaitu kitab apa? Kitab Taurat. Ya, juga ada yang menghalalkan apa yang sebelumnya diharamkan, betul ya? Kalau nih misalnya nih, di jalan Pak, ya. Bapak Ibu dikasih lihat nih ada kitab begini nih. Tulisan apa nih Pak? Taurat dan Zabur. Atau dikasih lihat kitab seperti ini Pak. Tulisannya apa nih Pak? Injil. Nanti kalau Bapak Ibu ditanya begini gimana? Bapak sebagai orang Islam kan ada rukun iman kan? Rukun iman yang ketiga apa? Kitab-kitabnya. Apa aja kitab-kitabnya? Taurat, Zabur, Injil. Nah ini Injil nih. Bapak harus beriman ke ini dong. Kalau begitu gimana Pak? Nah kan bingung kan? Hah? Bingung, baru digituin aja bingung Pak. Belum dikasih Quran Pak. Ya, jadi sekarang kita harus benar-benar waspada. Ya, ini adalah salah satu cara ya daripada kalangan Kristen untuk apa? Untuk mendangkalkan akidah kita, ya, untuk menggoyang iman kita. Bahkan ini juga ditujukan untuk apa? Untuk supaya kita murtad. Ini sengaja dibuat begini Pak. Ini mau dibagikan ke orang Islam ya Pak. Ini sengaja dibagikan ke rumah-rumah orang Islam. Ya, nanti ada yang begini Pak.
Di sini ada rak buku kan ya, biasa rak kita pada kan ya. Gitu ya. Ini kalau sekilas saya kasih lihat tuh Pak, mirip Bapak. Sekilas nih, mirip Bapak. Ini kalau taruh di rak itu Bapak nggak akan tahu nih kitabnya mereka nih. Betul nggak? Mirip, mereka bikin juga corak-coraknya mirip tuh, ya kan? Tapi apa tulisannya? Kitab suci Injil. Nah ini juga yang dipakai oleh mereka untuk dibagikan kepada orang Islam. Ini namanya Injil. Nah, yang dipegang sama orang-orang Kristen yang dibawa ke gereja itu yang ini. Ya, ini tulisannya Alkitab. Tulisannya. Ini karena sering warna masuk peti jadi hilang nih warnanya. Tulisannya Alkitab, Pak. Saya yang sudah belajar ini, saya juga sudah belajar Quran. Saya bandingkan, saya menghimbau dengan sangat bapak-bapak, ibu-ibu, kalau dikasih lihat begini, jangan sebut ini Alkitab. Kenapa Pak? Nanti Quran kita nggak bisa baca. Bukan, karena Al-Quran kita juga nama lainnya Alkitab. Zalikal kitabul la raiba fihi. Jadi kalau Al-Quran kita nama lain juga Alkitab, ini kita sebut Alkitab, gimana teman? Rancu nanti, ya kan? Saya juga sangat-sangat mengimbau bapak-bapak jangan sebut kitabnya orang Kristen Injil. Saya tadi lupa nanya harusnya, bapak-bapak kalau sebut kitab Kristen sebutannya apa Pak? Sekarang baru mau kemarin-kemarin pasti sebutnya Injil, ya kan? Saya paham karena bapak-bapak dari kecil baca Quran, di dalam Quran tulisannya Injil, Injil Nasrani, Nasrani Injil. Ada nggak di Quran kata Kristen gitu Pak? Nggak ada kan? Jadi makanya bapak-bapak kalau ditanya apa kitab suci orang Kristen, pasti saya yakin bapak-bapak sebutnya Injil. Karena di Quran memang disebutnya cuma Injil. Ya. Tapi saya mau nanya, Injil itu apa Pak kalau di Quran? Kitabnya Nabi Isa. Harus berbentuk buku nggak? Nah lo belum kan? Hah? Nggak pernah ada kan? Artinya apa? Tidak harus berbentuk buku. Jadi yang disebut dengan kitab Taurat, Zabur, Injil, kata kitab itu sebenarnya apa? Itu adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Setuju nggak? Setuju. Berarti kan tidak harus berbentuk buku, ya kan? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan buku jatuh dari langit gitu untuk Nabi Musa alaihissalam atau untuk Nabi Isa alaihissalam, kan gitu. Ketika Nabi Isa alaihissalam masih bayi digendong ibunya, mukjizat pertamanya bisa bicara membela ibunya. Ketika ibunya dituduh berzina oleh kaumnya, ya kan? Kemudian ibunya menunjuk Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam sebagai bayi bisa ngomong, "Qala ini Abdullah, Ataniyal kitab, wajalani Nabiya." Quran surat Maryam ayat 30. Ketika Nabi Isa alaihissalam masih bayi berkata, "Sesungguhnya aku adalah seorang hamba Allah, Dia Allah memberiku kitab Injil, Dia Allah menjadikan aku seorang nabi." Apakah ketika Nabi Isa mengatakan begitu diberi kitab Injil, apakah itu buku yang jatuh dari langit? Bukan. Ya, berarti itu apa? Wahyu. Ya, berarti di Quran kalau disebut kitab Injil berarti wahyu yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya, kitab artinya bisa wahyu yang dibukukan, bisa, tetapi juga bisa artinya apa? Hukum, ketetapan, perintah, aturan dari Allah SWT kepada kaum tertentu. Ya, Quran juga tadinya kan nggak dibukukan, cuma ditulis saja sama sahabat-sahabat. Ketika Nabi menerima wahyu, Nabi melafazkan, sahabat menulis. Tapi kan tidak dijadikan seperti ini, belum dijadikan mushaf ketika Nabi masih hidup, gitu kan? Barulah ketika zaman Khalifah Abu Bakar ada perang di Yamamah, banyak hafuz Quran yang meninggal, baru diusulkan oleh sahabat yang lain Umar bin Khattab untuk dibuatkan mushaf gitu. Karena banyak hafuz Quran yang
meninggal. Jadi yang disebut kitab itu tidak harus berbentuk buku. Nah, di Quran ada berapa Injil yang diberikan kepada Nabi SAW? Kan cuma satu. Satunya satu apa? Bukan satu buku, satu set gitu. Satu set isinya apa? Hukum, ketetapan, perintah, aturan untuk Bani Israil. Nah, saya pengen nanya nih ke bapak-bapak nih. Pernah nggak bapak-bapak, ibu-ibu membaca di Quran Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya menulis kitab Taurat itu? Kenapa? Nggak ya? Pernah nggak bapak ibu membaca di Quran atau di hadis yang sahih Nabi Isa alaihissalam dan Hawariyun menulis kitab Injil? Ada pak? Nggak ya? Pernah nggak bapak baca di Quran? Inna nahnu nazal wa Taurat wal Injil wa inna lahu lahafizun, gitu, ada nggak pak? Nggak ya? Berarti Taurat, Zabur dan Injil dijanjikan untuk dijaga apa? Allah SWT. Tidak, yang dijanjikan dijaga hanya Quran. Berarti kalau begitu, bagaimana kita yakin ini Taurat dan Injil yang dimaksud Quran? Itu maksud saya. Ya. Nah, ini belum baru setengah. Saya buktikan lagi, Pak. Saya buktikan lagi. Di Quran ada surat Al-A'raf ayat 157. Ya. Mereka mengikuti Nabi yang ummi yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Ada namanya yang tertulis di dalam Taurat dan Injil di Quran surat Al-A'raf 157. Kalau ini Taurat, ini Injil. Saya sudah cari Pak di sini, nggak ada nama Muhammad di sini Pak. Nggak ada nama Muhammad di sini. Kalau nggak ada nama Muhammad, berarti ini Taurat dan Injil yang dimaksud Quran surat Al-A'raf 157 bukan Pak? Bukan. Itu maksudnya. Ada lagi Pak. Di Quran surat As-Saff ayat 6. Ketika Nabi Isa alaihissalam berkata kepada Bani Israil, nanti akan ada Rasul lagi bernama Ahmad. Nah, kalau berbicara tentang Nabi Isa, kita berbicara Injil. Di sini ada nggak nama Ahmad? Enggak ada juga. Berarti kalau gitu nih Injil yang dimaksud Quran surat As-Saff ayat 6 bukan Pak? Berarti bukan. Dia enggak? Dia ya? Jadi kalau dikasih gini, oh maaf, Bapak bilang gini, maaf ini bukan Injil yang diterima Nabi Isa. Selesai. Dikasih ini, oh maaf ini bukan kitab Taurat yang diterima Nabi Musa. Selesai. Sampai sini sama kita Pak ya, frekuensinya sama ya Pak ya. Karena saya pernah digituin Pak sama pendeta. Pak pendeta bilang, Pak Doni kan udah masuk Islam. Pak Doni kan punya rukun iman. Rukun iman yang ketiga apa? Saya sebutin Taurat, Zabur, Injil, Quran. Nah inilah Injil. Kenapa Pak Doni nggak beriman pada ini? Saya tanya balik, Pak pendeta, ada nggak di situ nama Ahmad? Oh nggak ada. Bilang gitu Pak. Nah kalau nggak ada, ya berarti ini bukan Injil yang masuk Quran Pak. Begitu selesai. Gitu. Ya. Begitu juga ini yang Taurat. Nah sekarang saya masih berani ngomong Pak. Saya masih berani ngomong karena saya udah pelajarin ini dan Quran lah ya. Saya udah bandingkan ini. Saya masih berani ngomong bahwa di dalam kitabnya orang Kristen dan kitabnya orang Yahudi ini masih ada kebenaran Pak. Masih ada. Ya, maksudnya kebenaran itu gimana? Sejalan sama Quran, ada Pak. Ya, tentang tauhidnya masih ada, tentang berimannya masih ada, tentang bertaubatnya masih ada, tentang beramal solehnya masih ada, masih Pak di sini Pak. Tapi ini bercampur dengan kebatilan masalahnya. Itu yang difirmankan Allah SWT bahwa kitab mereka itu sudah bercampur dengan kebatilan. Hanya Quran yang menyaring sehingga Quran isinya hanya kebenaran. Yang ini ada kebenarannya tapi campur dengan kebatilan. Itu yang maksudnya akhirnya gimana ya? Masih ada benernya, cuman ya itu tadi ada kontradiksi,
ada ayat tidak asli, ya. Bahkan ini kalau boleh dikatakan, sebagian firman Tuhan ada, ya. Sebagian perkataan Nabi ada, sebagian perkataan sejarawan ada, cerita pornonya ada juga. Ya, tapi cerita pornonya di sini tuh cerita porno dalam hal kiasan ya, bukan literal ya, bukan harfiah ya. Itu adalah kiasan-kiasan untuk menceritakan bangsa Israel. Nah, di Quran kita juga baca, ya, di Quran surat Al-Baqarah 79, bahwa celakalah mereka yang sudah merubah-rubah firman Allah dan mengaku tulisan mereka adalah firman Allah dan mereka menjual dengan harga yang murah. Quran surat Al-Baqarah ayat 79. Quran surat Ali Imran ayat 78 juga dikatakan apa? Mereka mengaku-ngaku berasal dari Allah, tapi ternyata bukan. Ya. Di sini ada yang dirubah nggak? Ada. Di sini ada yang dirubah nggak? Ada. Di sini ada yang berasal bukan dari firman Allah nggak? Ada. Di sini ada nggak yang bukan berasal dari firman Allah? Ada juga. Saya tunjukkan buku ya. Ini yang nulis bukan orang Islam, Bapak. Ya. Itu udah jam 12 aja, Pak. Sampai jam 12. Boleh. Di sini saya pegang 4 buku, Pak ya. Saya pegang 4 buku ini. 4 buku ini yang ngarang satu orang, Pak. Yang ngarang satu orang. Namanya Dennis R. McDonald. Bukan McD ayam goreng, bukan, Pak ya. Ini orang penulis sejarawan ya, Pak. Ini sejarawan. Dennis R. McDonald. Dennis R. McDonald itu adalah seorang sejarawan. Dia pandai bahasa Yunani. Dia meneliti naskah-naskah kuno, ya. Dia membandingkan tulisan-tulisan kuno dengan Bible yang dalam bahasa Yunani, dibandingkan ceritanya, gitu ya. Ada lagi, apa namanya? Dia menuliskan penulis-penulis Bible di sini yang disebut Injil ini, ya. Di sini ada Injil yang disebut dengan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya, ada 4 nih. Ini 4-4-nya ini yang bisa dikatakan surat-surat yang menceritakan tentang Yesus Kristus. Gitu. Tahu Pak Yesus Kristus, Pak? Nggak tahu. Bapak tahu Yesus Kristus? Nggak pernah ketemu ya? Yang disebut dengan Yesus Kristus hanya diceritakan di dalam 4 surat sini. Ya. Surat-surat yang ada di sini menceritakan Yesus Kristus itu ada sebagian yang sama dengan diceritakan dalam Quran, Pak. Ya. Yang di Quran kita membaca ada ibundanya daripada Nabi Isa AS yaitu Maryam. Di sini namanya Maria. Kemudian diceritakan juga Yesus dan Nabi Isa sama-sama lahir dari perawan suci, ya kan? Yesus atau Nabi Isa sama-sama bisa menyembuhkan orang sakit. Yesus atau Nabi Isa bisa membangkitkan orang mati. Ada Pak cerita di sini dan cerita di Quran sama nih Pak. Tapi Bapak pernah nggak baca di Quran Nabi Isa AS bisa merubah air jadi anggur gitu? Pernah baca di Quran Pak? Di sini ada Pak ya, di sini ada. Ternyata diambil dari mitologinya Yunani Pak. Di sini penulis Dennis R. McDonald bisa menceritakan bahwa dewa Hermes juga berjalan di atas air. Ya. Di Quran, Bapak pernah baca nggak Nabi Isa AS itu bisa tadi apa? Mengubah air jadi anggur Pak ya?
Saya salah ngomong saya. Kalau yang merubah air jadi anggur, di sini diceritakan bukan Dewa Hermes Pak, tapi namanya Dewa Dionysus. Dionysus itu disebut Dewa Anggur. Ya, trademark daripada Dewa Anggur Dionysus itu adalah dia bisa juga merubah air jadi anggur. Sama dengan cerita Yesus di sini merubah air jadi anggur. Di sini Yesus juga diceritakan bisa berjalan di atas air. Nah, yang di sini yang berjalan di atas air itu namanya Dewa Hermes. Ada yang tahu Pak Dewa Hermes? Hah? Apa Pak? Pengantar pesan. Itu anaknya Dewa Zeus juga Pak. Nah, kalau ibu-ibu dengan Hermes pasti beda Pak. Dan dibayangkan pasti tas gitu ya. Nanti ada lagi di sini cerita Yesus masuk kota Yerusalem. Di sini juga ada. Yang diceritakan siapa? Odysseus. Odysseus itu apa? Raja di Yunani dari kerajaan Iliad. Sekarang lagi main nih Pak di bioskop nih di Odyssey. Nah, Bapak kalau mau lihat, Bapak kalau mau tahu apa saja kesamaan di cerita Odyssey dengan di kitab Kristen, boleh Pak nonton filmnya Pak. Kemarin saya udah ajak nonton teman-teman satu tim. Kita training kristologi. Kita nonton bioskop, kita lihat kejadian-kejadiannya ada nggak yang sama dengan di sini. Ternyata ada Pak. Yesus di sini diceritakan kakinya diurapi dengan minyak oleh seorang wanita. Ya, bukan istrinya ya. Diurapi dengan minyak oleh seorang wanita. Di sini Odyssey juga diurapi oleh seorang wanita dengan minyak. Di Quran ada nggak Pak? Alhamdulillah nggak ada. Di Quran ada apa? Nabi Isa AS bisa berjalan di atas air. Nggak ada ya? Alhamdulillah nggak ada. Saya waktu baca ini agak dakdikduk loh Pak. Waktu baca ini saya agak dakdikduk loh. Ketika yang di sini ada, jangan sampai di Quran ada. Iya dong. Kalau di sini ada, di Quran ada, waduh. Kalau jangan-jangan Quran juga mengadopsi novel. Nah, Odyssey itu Pak, itu yang mengarang cerita namanya Homer. Ya. Yang namanya Homer. Homeric epic. Cerita-cerita Homer. Yang menceritakan tentang Odyssey itu ya Homer ini. Homer ini hidupnya tahun 800 sampai tahun 700 sebelum Masehi. Sebelum Masehi loh Pak. 800 tahun sebelum Nabi. 800 tahun sudah nulis novelnya disadur sama penulis ini. Nanti ada lagi penulis lain namanya Virgil. Virgil ini juga penulis Yunani, hidupnya tahun 480 sampai 406 sebelum Masehi. Jadi kira-kira 400 tahun sebelum Nabi Isa. Ceritanya juga banyak disadur di sini. Ya. Ada lagi penulis namanya Euripides. Sorry, tadi yang Virgil yang 480 tadi yang Euripides Pak, bukan yang Virgil, sorry. Yang Euripides hidupnya tahun 480 sampai tahun 406 sebelum Masehi. Bercerita tentang Dionysus, dewa anggur, anaknya dewa Zeus. Ini sampai sekarang belum ada pendeta yang membaca ini Pak, belum ada. Jadi kalau tulisan-tulisan Dennis R. MacDonald bisa membuktikan ternyata kitabnya orang Kristen yang khususnya 4 gospel tadi, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, menyadur ceritanya Odyssey, menyadur ceritanya Euripides, menyadur ceritanya Virgil. Berarti ini gimana? Kalau begitu terbukti nggak Pak Quran surat Al-Imran ayat 78 tadi? Nah ini buktinya saya bawa kemana-mana Pak ini. Ini buktinya. Ini bukti kebenaran Quran surat Al-Imran ayat 78. Gimana Pak rasanya kalau orang Kristen dengar seperti ini Pak? Rata-rata pada diam semua. Ketika saya suruh baca sendiri, oh iya ternyata Dewa Hermes berjalan di atas air. Ketika Yesus dibaptis,
Diceritakan di sini Roh Kudus turun seperti burung merpati. Di sini, di sini Dewi Athena turun seperti burung. Di sini Yesus ketika dibaptis ada suara dari langit, inilah anakku yang kukasihi. Ya, bahasa Inggrisnya apa? This is my beloved son. Yang diciptakan yang ngomong Tuhan. Tapi di sini yang ngomong namanya anaknya Odise namanya Telemachus, juga disebut this is my beloved son. Banyak yang mirip gitu Pak. Ceritanya diambil, cuma nama orangnya diganti, nama tempatnya diganti. Ya, kemarin waktu saya nonton film Odise itu Pak, ada satu kejadian yang sangat boleh dikatakan menjijikkan ya. Jadi ternyata ada seorang penyihir perempuan di sebuah pulau, rombongannya Odise datang, tapi Odisenya disuruh berpencar sama murid-muridnya yang pengikutnya yang mulai berontak gitu. Pengikutnya ini naik ke atas bukit, ketemu sebuah rumah, ada seorang perempuan, ternyata dia penyihir. Sama perempuannya dikasih makan daging. Setelah makan daging, mereka berubah jadi babi semua. Pengikutnya Odise jadi babi semua. Ya. Setelah itu Odisenya sedang berburu memanas seekor rusa. Ternyata setelah kena panah, rusanya tahu-tahu jadi laki-laki telanjang. Buru-buru dia ngejar pengikut-pengikutnya ke atas bukit. Sampailah ke rumah itu. Yang dilihat sama Odise apa? Babi-babi Pak. Cuma dia nggak tahu kalau babi itu teman-temannya dia. Ketika masuk ketemu perempuannya, ditawari makan juga, hampir makan itu si Odisenya. Ya, daging udah tinggal dimakan itu. Cuman akhirnya dia sadar, akhirnya dia bisa membebaskan teman-temannya dari babi kembali lagi jadi manusia. Berarti kalau gitu kan ada pesan ya Pak ya, jangan makan babi, jangan-jangan itu jelmaan teman kita gitu. Ketika nonton itu jadi ingat begitu Pak jadi Pak. Ya, nah, udah nunggu juga Pak nih. Benar nih. Lanjut. 5 menit lagi. Ada yang mau tanya nggak kira-kira? Ada yang mau tanya nggak? Ada ya. Oke ya. Kalau gitu saya rekap aja nih. Jadi akhirnya saya yang sudah mempelajari ini, saya sudah mengumpulkan bukti-buktinya dan saya sudah membandingkan dengan Quran. Ini bukan Taurat dan Injil yang dimaksud Quran, ya pertama itu. Tapi saya juga masih berani mengatakan di dalam kitabnya mereka masih ada kebenaran, tapi bercampur dengan kebatilan. Rasulullah sudah berpesan kepada sahabat-sahabatnya bahwa Rasulullah sudah diberikan Quran, maka yang harus dipegang oleh kita sebagai Muslim hanyalah Quran. Ya. Kita tetap beriman bahwa Allah SWT pernah memberikan kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil kepada Bani Israel. Tetapi yang harus jadi pegangan kita adalah Quran saja. Itu saja. Nah, Quran itu yang tadi saya bilang di awal, bukti, ya, terbukti, bukan karangan seorang manusia. Terus kita mau jauh gitu dari Quran gitu, jangan sampai gitu. Karena selain kita membaca Quran juga kita mendapat pahala, ternyata di dalam Quran juga banyak sekali kisi-kisi Pak. Kisi-kisi buat apa? Buat kita menjalani hidup di dunia ini. Bapak-bapak dulu waktu masih sekolah atau kuliah gitu Pak, sebelum ujian itu, kalau dikasih kisi-kisi, kira-kira ujian bapak-bapak bakal lulus kalau? Insya Allah mudah lulusnya. Begitu juga kita juga hidup di dunia juga ujian kan Pak? Ya kan? Kita juga sedang diuji nih, lulus ujiannya nih. Nah kalau kita sudah dikasih kisi-kisi dalam Quran, insya Allah kita mudah Pak lulus ujiannya. Ya? Dan saya juga akhirnya setelah mempelajari ini, saya akhirnya juga membuktikan ya bahwa ternyata di dalam Quran yang dikatakan tentang kitab-kitab ini ternyata
terbuktinya malah oleh tulisan-tulisan orang bukan Islam. Ya, ini membuktikan kebenaran daripada Quran, khususnya Quran surat Al-Baqarah ayat 79 dan juga Quran surat Al-Imran ayat ke-78. Jadi saya hanya berharap kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan kita semua dijadikan golongan manusia yang menjadi pengikut apa yang sudah diturunkan Allah SWT melalui Rasulnya. Dan insya Allah kita dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah SWT. Ya, itu saja yang menjadi harapan kita. Mudah-mudahan kita juga dijauhkan dan dilindungi dari api dan neraka. Ya, silakan kalau begitu ada yang mau tanya. Pakai mic Pak. Saya maju aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatan untuk bertanya kepada Dik. Saya mengikuti juga apologi Indonesia. Yang saya ingin tanyakan adalah kenapa sih pihak-pihak yang memusuhi Islam dalam tanda kutip itu selalu sangat benci sekali dengan Islam. Padahal khusus untuk di Indonesia toleransinya sangat tinggi. Dan saya mengikuti juga yang pernah berinteraksi kepada yang masuk mualaf itu, bahwa semuanya kebanyakan itu sangat benci dengan Islam. Demikian Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung aja. Tidak semua Pak. Tidak semua Pak. Ya. Saya ketika mempelajari Islam, saya tidak dalam keadaan yang benci Islam Pak. Ya, walaupun saya dengar suara-suara dari keluarga kami, keluarga besar kami, bahwa Islam agama begini-begini gitu. Tapi saya tumbuh besar di kampung yang banyak muslimnya. Jadi saya bukan dalam keadaan yang benci Islam, tidak. Memang kita sering melihat di media Pak ya, Islam difitnah, agama kekerasan, agama teroris dan sebagainya. Itu orang-orang yang membenci Islam tuh salah satu hasil daripada media Pak. Dulu saya sempat hampir terpengaruh. Saya pernah menyia-nyiakan waktu 5 tahun Pak, ya, ketika saya mau mempelajari Islam, tapi yang saya amati muslimnya, bukan Islamnya. Nah, 5 tahun saya sia-sia Pak. Kenapa? Karena saya banyak menonton media, ya Pak ya. Nah, tapi kalau Bapak bilang kenapa mereka yang di luar Islam itu benci Islam, itu memang karena ada yang mendorong Pak, ada yang memprovokasi ya. Boleh dikatakan terutama dari kalangan yang disebut dengan orientalisme Pak. Pernah dengar Pak ya, orientalisme ya. Orientalisme itu gerakan yang mempelajari budaya timur termasuk agamanya. Orientalisme timbul setelah Eropa kalah di perang salib. Jadi mereka pengen tahu gitu, di ketimuran itu bagaimana, termasuk belajar agamanya. Kalangan-kalangan orientalisme itu memang menyerang Islam, tapi juga tidak semuanya sih Pak, tidak semuanya. Ada juga yang jujuran. Bahkan ada juga yang menerjemahkan Quran juga ada Pak. Ya, terjemahan Quran oleh kalangan orientalisme juga ada. Tapi dari sekian terjemahan ada satu yang juga tidak jujur ada. Nah, jadi maksud saya, kenapa Islam kok seperti dimusuhi gitu ya? Karena Islam itu yang boleh dikatakan agama yang nggak bisa buat nego-nego Pak. Dari rumah, dari dalam rumah, saya yakin bapak dan istri mendidik anak dengan ajaran Islam, bisa nggak Pak nego-nego dengan racun-racun masyarakat? Judi, miras, LGBT, seks bebas, kayak gitu-gitu bisa nggak Pak dinego dengan Islam? Nggak bisa. Karena hal-hal seperti itu, racun-racun masyarakat tidak bisa dinego dengan Islam, makanya yang punya kepentingan di luar Islam Pak, mereka menggunakan cara-cara untuk merusak Islam dari dalam.
Contoh, mereka menggunakan apa? Film. Menggunakan apa? Food, makanan. Menggunakan apa? Fashion, baju. Menggunakan apa? Freedom, kebebasan. Kayak gitu Pak, kira-kira. Ya, mereka menggunakan cara-cara itu untuk merusak generasi muda Islam. Jadi mereka merusak Islamnya dari dalam. Karena Islam tidak bisa nego dengan racun-racun masyarakat, maka itulah Islam menjadi target Pak. Target untuk dirusak dari dalamnya. Kalau dianjurkan dari luar, nggak bisa Pak Islam. Ya, sekarang Islam bahkan menjadi agama yang pertumbuhannya paling tinggi di seluruh dunia, bahkan lebih tinggi daripada tingkat kelahiran. Loh benar Pak? Ya, ada sebuah badan riset Pak, namanya pewresearch.org. Boleh dibuka di Google. pewresearch.org. Mereka membuat laporan ini udah 15 tahun yang lalu Pak. 15 tahun yang lalu. Mereka memperkirakan Islam yang sekarang ini sedang menjadi agama yang pertumbuhannya paling tinggi di seluruh dunia. Tahun 2050, mudah-mudahan kita bisa melihatnya. Islam itu nanti kalau dibandingkan dengan Kristen yang digabung semua Pak, yang digabung itu ada Katolik, Protestan, Ortodok, Anglikan, dan semua digabung, Islam dan mereka ini bedanya paling 1-2% tahun 2050. Tapi diperkirakan tahun 2070 Islam sudah melewati semua itu. 2070 ya. Tapi kalau Kristennya dipecah-pecah, Protestan sendiri, Katolik sendiri, Anglikan sendiri, Ortodok sendiri, Islam sudah jadi agama yang terbesar di seluruh dunia Pak. Tahun 2000 26 tahun yang lalu Islam sudah jadi agama terbesar di dunia kalau Kristennya dipecah-pecah. Ya. Jadi kira-kira begitulah apa namanya. Jadi sekarang bumi itu seperti dibagi dua gitu. Separuh Islam, separuh non-Islam. Nah, yang non-Islam ini yang berusaha untuk apa namanya? Menghancurkan Islam karena mereka punya kepentingan. Kan jumlah Islam sekarang kan sudah menjadi sangat besar Pak, sudah 2 miliar plus ya. 2 miliar plus itu kalau bisa diubah gitu kan sudah merupakan target yang menggiurkan Pak buat mereka. Ya. Yang lain kira-kira silakan. Yang mana dulu? Yang ini? Bapak tanggung jawab loh, udah ngasih tanggung jawab. Tanya jawab loh Pak. Waktunya sudah Waduh, kan ini apa namanya? Ada yang mau demo Palestina juga. Gimana? nanti sambil makan soto Pak. Sambil makan Pak ya, nanti temenin satu lagi sambil makan di sini kita diskusi lebih lanjut. Saya kira kalau Bapak Ibu teman-teman mau lebih lanjut mendalami videonya apa penjelasan Ustaz Doni bisa dilihat di Donitan channel. Apa namanya ada 25.000 video ya? Oh, videonya sudah banyak yang diupload oleh beliau. Belum, baru 2000. Oh, baru. Ya, silakan barangkali saya kira kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustaz Donitan atas segala penjelasannya dan mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian atas ketidaknyamanannya karena waktu yang dibatasi. Kami setelah ini barangkali berkenan Ustaz Ahmad lagi untuk memimpin doa. Ustaz Donitan boleh. Kita tutup aja dengan doa kafaratul majelis ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kafaratul majelis sudah bagian daripada penutupan dan terima kasih kepada kita sekalian. Silakan untuk dapat mengikuti konstruksi yang disediakan ala kadarnya. Mohon maaf jika kurang. Dan ada buku yang dijual kalau memang Bapak Ibu mau membelinya silakan disediakan di samping belakang.
sungguh